pimpinan Yayasan Felix Mariago dan GMT Institute, dalam hal ini Bapak Insinyur Franciscus Go SH, walaupun tidak hadir pada kesempatan ini, tetapi ada keluarga besar, ada Ibu Yoneta Go, ada Pak Ari yang bersama kita pada kesempatan ini. Yang saya hormati seluruh peserta pelatihan generasi milenial dan para pelajar, singkatnya kita semua, Bapak Ibu, saudara semuanya, dan secara khusus yang saya hormati para pemateri yang hadir pada kesempatan ini, ada Bapak Robert Kadang dan Ibu Sofa. Ya. Tadi baru habis salam tapi lupa lagi. Nah, ini yang membedakan dengan yang milenial, ya. Milenial harus lebih kuat ingatan, kuat semangatnya. Ya. Pada tempat pertama saya mengajak kita bersama-sama, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat Tuhan, atas kebaikannya lah pada waktu yang sangat bermartabat ini, pada tempat yang sangat berahmat ini. Saya bersama Bapak Ibu, khususnya para peserta pelatihan jurnalistik, kita boleh ada di sini dalam keadaan sehat. Tentunya pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan izinkan melalui keluarga besar GMT Institute dan juga keluarga besar Yayasan Felix Mariago, sehingga saya dan Bapak Ibu sekalian kita boleh ada di tempat ini. Hadirin yang saya muliakan, berbicara tentang jurnalistik, tentu ini sangat berkaitan erat dengan informasi. Ya, jurnalistik kaitannya dengan informasi, memberi dan menerima informasi. Informasi itu dapat berupa macam-macam, ya. Informasi yang saya panggil teman-teman aja ya, teman-teman jurnalis ini, ya, supaya jangan terlalu tegang. Ini mau jadi jurnalis harus lebih santai ya, lebih santai tapi berbobot, berisi. Jadi informasi dapat berupa pengumpulan bahan berita, ya, teman-teman tahu selalu disebut peliputan. Kemudian bisa juga pelaporan peristiwa, ya, itu juga merupakan informasi, ya, atau bahasa keren orang bilang reporting, ya kan. Kemudian penulisan berita itu juga bisa masuk sebagai informasi. Penyuntingan naskah itu juga, penyuntingan naskah termasuk naskah berita yang selalu mereka itu disebut seorang editor, ya, jadi editing, mengedit berita. Kemudian penyajian berita, publishing, ya, itu juga masuk dalam informasi atau teman-teman tahu itu broadcasting. Nah, begitu pentingnya informasi dalam kehidupan manusia saat ini, ya, apalagi dunia semakin berkembang, kita tidak bisa lepas dari informasi. Karena dunia ini makin luas, ya. Bagaimana saya dan teman-teman semuanya bisa mendapat satu berita, bisa dapat satu informasi, itu melalui apa? Melalui informasi dari mana-mana. Bisa kita dapat dari orang atau sebaliknya, kita yang punya informasi memberikan informasi kepada orang. Sehingga informasi dalam kehidupan manusia saat ini sangat penting. Sehingga ada bahasa-bahasa atau selalu ada kata-kata yang mengatakan siapa yang menguasai informasi, maka dia mampu menguasai apa? Dunia. Bukan hanya sekedar menguasai TTU, bukan hanya sekedar menguasai NTT, tetapi menguasai dunia. Siapa yang mampu menguasai informasi, maka dia mampu menguasai dunia. Saya dan teman-teman sekalian, kita harus kaya dengan informasi. Kita harus selalu
selalu dan selalu menggali untuk mendapat informasi. Mendapat informasi, tetapi setiap informasi tidak langsung kita telan bulat-bulat, ya kan? Nah, harus disaring betul-betul, mencari kebenaran dari informasi. Kemudian kita informasikan, sehingga siapapun yang menjadi informan, nah, dianggap dia mampu untuk menguasai dunia. Semoga saya dan teman-teman jurnalis yang saat ini, yang sebentar akan melaksanakan pelatihan jurnalis, termasuk bagian dari itu, ya, yang mampu menguasai dunia. Dunia bisa kita genggam apabila kita memiliki informasi. Itu dunia bisa kita genggam. Kita tidak perlu harus pergi ke Jerman, kita tidak perlu harus langsung ke Arab sana untuk mencari informasi, untuk langsung melihat dunia sana. Lewat informasi dari mana saja kita dapat, kita mampu menguasai dunia. Karena itu, dalam kehidupannya manusia selalu harus berusaha untuk menguasai informasi. Dengan cara selalu berusaha untuk mencari informasi dan juga memberi informasi. Ya, itu kehidupan manusia sekarang ini. Ya, sudah berubah di zaman kami dulu. Zaman kami berarti saya ini umur sudah berapa? Tapi saya senang hari ini saya berterima kasih kepada keluarga besar Yayasan Felix Mariago dan juga kepada GMT Institute karena mengundang saya pada kesempatan ini. Bahkan kalau boleh saya tidak undang untuk menjadi pembuka acara pun, kalau saya jadi peserta satu kebanggaan buat saya. Ya, ini satu kebanggaan buat saya, penghormatan buat saya. Apalagi bicara tentang tulis menulis, bicara tentang kulit tinta, berbicara tentang jurnalis. Saya kebetulan sedikit banyak mantan, ya, saya mantan juga. Saya mantan di sana sehingga ketika saya diminta diundang itu, saya tidak tunggu sampai 1-2 menit, langsung jawab ya. Yang lain-lain jadwal saya lagi banyak ini, tetapi saya dahulukan ini karena saya tahu ini penting dan ini sekali lagi tentang berbicara tentang informasi ini penting buat kita. Sehingga sekali lagi apresiasi saya dan terima kasih saya kepada keluarga besar Yayasan Mariago dan juga GMT Institute yang telah mengundang saya pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati dan saya kasihi, kaum milenial dewasa ini sangat giat mencari informasi. Betul toh? Betul. Tentang berbagai hal. Bukan hanya sekedar informasi tentang masalah pribadi. Kalau hanya bicara masalah pribadi, terus kemudian kita kasih masuk di Facebook, di medsos, mulai galau. Bukan hanya sekedar itu, ya toh? Gitu. Tapi lebih daripada itu, terutama tentang masalah-masalah publik. Ya. Tadi ini dari berbagai universitas, dari berbagai institut. Ya, berbagai masalah publik seperti berbicara tentang masalah hukum, bicara tentang masalah ekonomi, politik, HAM, pembangunan dan sebagainya, ya. Apalagi pada kesempatan ini lagi rame-ramenya, ya, masalah aktual yang ramai yang selalu diberitakan akhir-akhir ini adalah masalah politik, ya toh? Karena kita akan masuk ke pesta demokrasi. Tidak boleh tabu berbicara politik, ya teman-teman, apalagi jurnalis menulis tentang politik perlu. Sekarang tahun politik, sampai tahun depan masih memasuki tahun politik, dan kita tahu ini pesta demokrasi. Saya dan teman-teman punya kewajiban, punya hak untuk tahu lebih jauh lagi dan hadir dan turut di dalam pesta demokrasi. Lebih-lebih teman-teman jurnalis nih, ya, harus banyak buat berita, ya, cari berita-berita yang ada kaitannya dengan politik. Berbicara politik tentu orang-orang yang di dalamnya adalah yang nanti kita pilih. Nah, untuk itu teman-teman jurnalis harus, ini kesempatan
lagi ramai berbicara, lagi tahun-tahun politik ini kesempatan untuk mencari berita atau buat berita. Nah, ini kesempatannya. Selain itu, ya, di NTT saja, ya, di NTT sekarang lagi tren masalah trafficking, juga atau lebih terkenal dibilang perdagangan orang. Setiap hari selalu ada dan ada. Itu lagi rame-rame di NTT. Dan itu teman-teman coba menggali ini, kenapa ini terjadi perdagangan orang. Ini persoalannya di mana? Gali banyak, terlalu banyak berita-berita yang teman-teman bisa sajikan persoalan. Dan itu kemudian mengedukasi orang lain, mengedukasi masyarakat. Nah, ini tugas paling utamanya teman-teman jurnalis. Dan juga secara khusus lagi di TTU, lagi rame apa ini? TTU lagi rame apa? Di TTU masalah gizi buruk, stunting, yang saat ini setiap saat kita dengar di mana-mana pemerintah, orang-orang yang peduli berbicara tentang gizi buruk dan stunting, khususnya di Timur Tengah Utara. Tentu kita prihatin. Saya minta teman-teman, saya tantang teman-teman jurnalis, ayo harus mampu untuk menyajikan berita tentang ini, sehingga kita cari jalan keluar. Apa ini? Penyebabnya apa? Ya, penyebab stuntingnya apa? Apakah setelah sudah dalam usia sudah lahir dan kemudian usia 2 tahun ke bawah itu kemudian dia stunting dan kemudian kita beri makanan dalam 1-2 bulan langsung stuntingnya hilang? Menjadi pertanyaan. Ataukah justru sejak masih di dalam kandungan, ya, sasarannya langsung ke anak ataukah ibu hamil? Ya, harus gali. Sehingga kenapa sampai terjadi stunting? Dan kemudian pemberian makanan tambahan bla 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 semua. Apakah itu sudah betul? Sasarannya sudah tepat? Teman-teman gali. Harus gali. Gitu. Apakah uang ini tidak terbuang dengan percuma? Ya. Kemudian uang ini, proyek yang diberikan ini untuk mengatasi stunting, benarkah itu sasaran lebih banyaknya uang ini untuk sasaran kepada anak-anak stunting dan gizi buruk? Ataukah mereka yang menjalankan? Ya, ini juga teman-teman bisa gali. Jadi banyak hal yang bisa menjadi informasi, isu-isu yang sangat aktual. Hal-hal seperti inilah yang menjadi informasi umum yang ramai sekali saat ini ramai dipublisir. Kaum milenial sebagai generasi penerus bangsa diharapkan untuk terus mengambil bagian dalam dunia jurnalistik, entah sebagai penerima informasi seperti yang tadi saya katakan, atau sebagai pemberi informasi yang baik dan benar. Ya, hati-hati, jangan salah memberikan informasi. Ya, jadi kita harus kembali mengecek lagi kebenaran setiap informasi yang kita buat. Harus ada dasarnya. Dewasa ini dunia jurnalistik terus berkembang. Kemajuan di dunia jurnalistik terus dirasakan oleh manusia. Teknologi digital sudah tidak menjadi hal yang mewah lagi. Dunia elektronik sudah sangat menguasai sistem komunikasi manusia. Ya, sudah sangat menguasai itu dunia elektronik. Generasi milenial dihadapkan dengan tantangan dunia komunikasi digital yang sangat pesat. Karena itu, generasi milenial harus terus belajar untuk menjadi komunikator yang baik dengan menguasai informasi. Kita terus belajar, terus menggali sehingga kita menjadi seorang jurnalis, seorang komunikator yang baik dengan menguasai informasi. Ya, jangan termasuk bagian dari hoax dan lain sebagainya. Hadirin teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, banyak pihak menaruh perhatian kepada generasi milenial dan
komunikasi sosial. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sebagai tanda terima kasih saya mengatakan hormat kepada GMT Institute, memberikan apresiasi, dan juga Yayasan Felix Mariago yang telah menginisiasi kegiatan ini, dan berharap tidak hanya kali ini saja, khususnya untuk jurnalis, mudah-mudahan ke depan selalu sering mengadakan ini, karena saya lihat potensi-potensi anak-anak muda sekarang itu sebenarnya mereka punya banyak, tetapi bagaimana itu harus dirangsang untuk berani membuka semua itu, potensi yang ada itu harus dikeluarkan. Nah, ini anak-anak khusus orang NTT itu di Jakarta sana itu jago-jago, mereka itu beri berita, itu wartawan-wartawan banyak orang NTT. Jadi kita bersyukur bahwa kita punya kemampuan itu, sehingga supaya kita tidak salah, kita harus selalu melatih diri, menggali terus sehingga kita menjadi seorang komunikator yang baik dengan memberikan informasi yang baik dan benar. Terhadap generasi milenial, saya sangat mengharapkan untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik hingga selesai, karena tentu ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan. Anak-anak muda milenial, tadi Pak Ari menyampaikan tahun 2045 memasuki tahun emas. Pertanyaannya, bagaimana adik-adik yang sekarang, khususnya yang duduk di sini, untuk menyambut tahun 2000 emas? Siapkan diri dari sekarang. Ini kesempatan. Kita bersyukur selalu ada perhatian yang diberikan kepada kita. Ada kesempatan pelatihan, ada kesempatan apapun, ambil itu semua. Harus pintar, kalian lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif. Lakukan. Ini kesempatan, karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Pada saat kalian ingin lagi, ceritanya sudah berbeda. Sehingga ini kesempatan. Kesempatan ini kalian raih baik-baik. Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini, dan dengan memohon berkat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka kegiatan ini secara resmi. Sekian.